Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kevin. Apa kabar semuanya? Hadir lagi di sini. Kali ini kita bakal membahas mengenai Microsoft Excel, mengenai tentang grafik. Nah, kalau grafik ini biasanya kita sering juga ya untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan ataupun dalam sekolah-sekolah, skripsi, dan lain-lainnya, karena ini merupakan untuk menampilkan data-data yang ada sehingga dapat dibaca oleh pembacanya. Nah, bisa juga ini juga disebut visualisasi data ya. Nah, jadi ini perlu diketahui dan dipahami agar kita mahir melakukan ataupun memvisualisasikan data dan menampilkannya. Dan biasanya hilirnya itu di bagian presentasi seperti itu. Oke, langsung saja. Kali ini kita menggunakan latihan file 6 ya, dan filenya udah disematkan di Google Drive dan linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Untuk melakukan visualisasi grafik, biasanya kita menemukan suatu data ya. Ini datanya simpel biasanya. Kalau lebih kompleks mungkin di data pivot ataupun data-data lainnya seperti itu. Nah, tetapi secara template-nya ataupun formatnya, biasanya di atasnya ada header-nya ya, header berupa judul, kemudian di bawahnya barulah data-datanya seperti itu, dan biasanya datanya berupa angka gitu, agar bisa dilakukan pengukuran satuannya di dalam grafiknya. Oke, untuk membuatnya cukup gampang ya, kita lakukan blok, kemudian kita lakukan insert dan juga kolom. Ini contohnya kolom seperti ini ya. Nah, langsung dibuat. Kalau mau tampilan lainnya bisa dilakukan, ini ada banyak. Tergantung penggunaannya ya. Apa yang mau ditampilkan. Kalau menampilkan data seperti ini biasanya melakukan kolom ataupun histogram seperti ini. Oke. Untuk cara cepatnya juga bisa sih. Yaitu Alt F1 ya. Di sini yaitu Alt F1 tahan. Oke, kayak gitu. Nah, tampillah grafik yang pertama kali kita buat ini, dan ini merupakan tampilan dasar ataupun defaultnya ya. Nah, di kali ini akan menjelaskan dulu pengenalannya. Nah, di sini adalah chart areanya. Chart areanya kita besari lagi. Di dalam grafik ataupun tampilan histogram dan lainnya, biasanya di sini ada judul. Ini namanya judul, kemudian ini namanya legend berupa keterangan data apa ini. Misalnya data biru ini apa? Data biru ini unit terjual, karena di sini unit terjual kayak gitu. Kemudian di bagiannya yaitu ada bagian histogramnya, batangnya seperti ini. Kemudian di bagian ini ada namanya sumbu-sumbu secara vertikal dan secara horizontal kayak gitu. Nah, ini merupakan suatu eksis ataupun sumbu, dan di dalam sumbu-sumbu itu dipasangkan garis-garis. Untuk garis-garis ini yang tebal ini disebut garis major. Nah, major ini yaitu garis-garis yang penanda-penanda yang cukup besar ya, dia di 180, 160 kayak gitu. Di bawah major ataupun bagian lebih kecil major disebut minor, di antara 180 sama 160 kayak gitu. Ini kebetulan tidak terlihat ya, ataupun tidak ditampilkan. Kalau ditampilkan bisa ditampilkan kayak gini. Nah, inilah tampilannya, itu namanya minor. Nah, di sini ada secara vertikal, kemudian ini secara horizontal kayak gitu. Nah, di situ adalah pengenalan elemennya. Dan elemen-elemen ini juga bisa diganti-ganti ya, misalnya judulnya di bagian kanannya atau di bagian atasnya ataupun di bagian bawahnya, dan juga legendanya. Itu tergantung efektivitas ruang ya, karena ini mungkin secara penilaian ini. Misalnya ini kanannya kosong, cuman tulisan legenda aja, mau diefektifkan di bagian bawah, nanti bisa diubah. Ada pengaturannya ataupun ada penjelasannya di depan. Oke. Itu aja dulu kali ya. Nah, itu pengenalan elemennya. Setelah pengenalan elemennya, maka kita lakukan pengenalan datanya. Nah, data apa yang masuk ke sini? Yaitu data di sini, teman-teman. Yaitu secara
bulan secara unit terjual. Dan untuk melakukan editing ataupun kita mengetahui data mana, klik kanan, kemudian select data. Klik kanan, select data. Bisa juga dari desain ya, kemudian select data kayak gitu. Nah, inilah tampilannya. Di bagian kiri ini bagian yang secara unit terjualnya ataupun legendanya ataupun data yang mau ditampilkan. Apa yang mau data yang ditampilkan yaitu unit terjualnya, value-nya. Kalau secara yang kanan horizontal itu yaitu di bagian ini yaitu keterangannya, yaitu keterangan ataupun kategori datanya itu 67 apa kategorinya, Januari, 165 apa Februari. Nah, itulah yang horizontal. Nah, kayak gini. Untuk melakukan pengeditan kita bisa melakukannya dengan edit. Nah, kayak gitu. Ini kalau ini bagian namanya, kali ini kita namanya unit terjual ya. Nah, bisa juga kita melakukan secara manual ya, manual gitu. Namanya pun ganti ya, akan manual. Manual. Series name. Manual. Nah, manual nggak perlu pakai sama dengan ya. Itu dia. Tapi kita pakai cara ini ya, secara apa? Secara otomatis saja dulu ya. Sini ini terjualnya apa dan bagiannya series value-nya ini. Ini bisa kita select. Nah, ini karena kita select semua, kalau mau sebagian. Nah, itunya pun mengikuti, jadi Juninya nggak ikut. Bisa juga cara melompat dia, kayak gini. Nah, Maretnya nggak ikut. Cuman kenapa ini ikut? Karena di bagian kategorinya itu Maretnya ikut, bisa kita edit juga. Kayak gini ya, nggak usah ikut Maret. Kayak itu bisa, kayak itu. Tergantung lah mana mau data yang mau ditampilkan, itu cara editingnya kayak gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan, kita cancelkan aja. Oke, kembali ke semua ya. Nah, itu bagian select datanya ya, untuk bagian datanya. Kemudian kita perlu melakukan bagaimana melakukan editingnya. Nah, kita bisa mulai melakukan editing bagian sini ya, teman-teman, sumbu bagian vertikal dengan cara klik kanan. Sini ada pilihan-pilihannya dari add minor, format seri. Kalau add minor ini menampilkan garis minornya. Tadi kan minornya nggak terlihat kan, kita tambahkan terlihat yaitu. Oke, kita undukan aja. Nah, itu kemudian untuk melakukan editing major ya, bisa di bagian sini. Ini merupakan tampilannya ya, kayak warnanya gimana, warna putih nggak kelihatan gitu ya, atau warna biru atau warna hitam aja. Kemudian stylenya ini ketebalannya berapa kayak gitu. Ini bisa dijelaskan di sini, ini ketebalan, kemudian ini tipenya seperti apa, kemudian ini modelnya seperti apa, kemudian ini ujungnya seperti apa, kayak gitu ya. Ini untuk tampilannya. Ini bisa kalian ekspor ya. Tuh, kita kembalikan seperti awal. Oke, klik kanan lagi, ini dari add minor, kemudian ini format tampilan garisnya. Ini merupakan pengaturan data sumbunya. Nah, ada apa aja di sana. Di bagian sini dapat diatur mengenai berapa angka ataupun berapa dimensi si sumbunya. Nah, untuk di bagian minimum itu merupakan sumbu awalnya ataupun x, y-nya ini ya, 0. Kita buat 0. Tapi kalau nggak mau 0 bisa juga, misalnya 40. Nah, jadilah 40 dia kayak gitu. Tapi ini secara kaidah visualisasi data ini tidak diperkenankan ya. Harusnya dari 0 kayak gitu. 0, kemudian maksimum itu ujungnya 180.
Nah, ini tergantung datanya juga. Ini mau 160 atau 100 gitu. Ini kebetulan 180, kalau kita ganti 200 jadi 200. Untuk major unitnya yaitu jarak antara major ke majornya ya. Jarak antara major ke majornya 20 ya. Sini 20, 20, 40. Atau kita mau buat 50 juga bisa, antar 50 berarti ya kelipatan 50 nanti dia. 0, 50, 100 sampai lah 200. Nah, itulah pengaturannya. Tuh. Nah, secara cepat klik 2 kali bisa ya. Nah, kita awalkan aja 20. Kemudian minornya yang tadi ya. Karena minornya nggak kelihatan, nggak bakal kelihatan. Tapi kalau kalian setting bisa jadi ukurannya itu antara minor ke minornya berapa kayak gitu. Oke, di situ kalau ini untuk membalikkan, ini kan sumbunya 0 di bawah, nanti ini bisa 0 di atas gitu. Kayak gitu. Kemudian ini skill, kemudian ini sering juga digunakan ya. Ini misalnya untuk menyingkat satuannya, misalnya itu 200. Nah, karena itu kebanyakan kita mau per 100 saja, yaitu 2 misalnya. 2, 1,8, 1,6 ini kita buat 100 kayak gitu. Artinya itu ini perlu dikalikan kali 10 pangkat 2 ya. 200, 180 dan seterusnya kayak gitu. Nolkan aja dan lain-lainnya. Dan lain-lain ini major tick-nya. Major tick ini dan lain-lainnya ini perlu diekspor juga ya. Kemudian ini numbernya gimana number ataupun satuannya ini. Kemudian ini bagian format tampilannya ya. Nah, seperti itu. Ini juga format tampilannya dan lain-lainnya ya. Seperti itu, teman-teman. Sama juga bagian ini. Bagian ini merupakan bagian pengaturan yang horizontal ya. Cukup sama juga bagian sini. Mengenai jarak antara keterangan-keterangannya seperti itu. Itu untuk yang sumbu-sumbunya gitu. Sumbu major, sumbu minor dan lain-lainnya. Besar dan jaraknya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang batangnya ya. Nah, antara batang ini secara dimensi juga bisa kita atur. Artinya ini jaraknya ini bisa kita atur. Jarak antara batangnya dan besar si batang ini juga bisa kita atur ya. Dengan cara klik kanan ya. Nah, muncul seperti ini, yaitu series overlap. Ini menentukan overlapan grafik satu dengan grafik lainnya di satu kategori. Karena ini satu, jadi nggak kelihatan. Nggak ada yang di overlapkannya. Karena cuma satu data di satu kategori. Kalau misalnya Januari ini ada 2, nanti kelihatan. Nanti di sheet 2 ya. Untuk gap width ini merupakan jarak antara legendanya ya, antara Januari dan Februari. Nah, ini kan ada gapnya. Nah, inilah gapnya 150%. Kalau nggak ada gapnya rapat, buatlah kayak gini. Nah, tanpa gap. Seperti itu. Ini gapnya. Untuk di bawah ini merupakan apabila ada kategori tambahan ya, pun data tambahan sehingga kita butuh kategori sumbu di sini. Nah, inilah pengaturan di sini nanti di sheet 3. Oke, selanjutnya ini yaitu pengaturan mengenai tampilannya, kemudian ini border pinggirannya, kemudian pinggirannya gimana, garis outline-nya, kemudian ini shadow-nya ataupun efeknya dan lain-lain seperti itu. Selain itu bisa juga kita edit di bagian sini kalau untuk masalah tampilan ya. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita tadi udah menjelaskan tentang histogramnya ya. Tadi juga menampilkan tentang ini ya, apa yang separation overlap tadi. Nah, di sinilah tadi kanan inilah contohnya. Karena ini 2 nih kan, antara 2 ini
jaraknya bang nggak ada, dia nggak ada, pas-pasan jadinya 0%. Tapi kalau mau dipisah di bagian sini bisa. Kalau mau overlap jadinya nggak kelihatan pastinya karena overlap dia tengah-tengah semua, tengah-tengah semua, tengah-tengah semua. Ini kelihatan kayak gitu. Bisa juga kita buat nol aja ya. Nah gitu. Kemudian untuk yang mulai secondary axis-nya nanti bisa kita jelaskan ya. Nah, kita kembali lagi ke satu. Nah, untuk saat ini setelah kita menjelaskan tentang yang format grafiknya, kita menjelaskan mengenai bagian display-nya. Nah, bagian display-nya apa aja, yaitu mengenai yang tadi, yang ada legenda, ada legenda, ada judul, dan lain-lainnya. Untuk pengaturannya di bagian layout. Klik layout. Nah, untuk layout sendiri ini bisa diatur mengenai title-nya gimana. Apakah di atas, kemudian apakah di center. Center itu di bagian plotnya, di dalamnya. Kemudian sumbu judulnya ini, misalnya vertikal ini apa judulnya. Vertikal ini kan unit terjual, kemudian horizontal ini yaitu bulan, bisa diatur di bagian sini axis title. Nah ini kita buat secara manual gitu, unit kayak gitu. Kemudian ini juga yang bagian primer, yang horizontalnya bisa bulan kayak gitu, bulan, contohnya seperti itu. Itu untuk axis title. Kemudian untuk legenda di bagian ini, legendanya kan untuk legenda di bagian bawah bisa kita cari yang bagian bawah mana ya. Nah ini legend at bottom, bisa di bawah kayak gitu, bisa juga dihilangkan gitu. Kemudian untuk data labelnya merupakan data-data si grafiknya. Nah untuk Februari dia berapa angkanya, karena mau kepastian kan agak susah di sini, 160 berapa kan. Nah, untuk menampilkannya kita klik grafiknya, kemudian kita buat entah tampilkan di bagian center ataupun di bagian akhir ataupun inside end-nya, tapi tetap di dalam ya, kayak gitu. Inside end-nya tapi tetap di dalam ya, kayak gitu. Oke, kita ini dulu ya. Oke, kemudian setelah data label ya tadi, data labelnya itu seperti ini ya. Nah data labelnya ini bisa kita edit juga. Kalau nggak kelihatan kita ganti putih. Kemudian fill-nya juga bisa kita ganti ya. Nah, oke, kemudian bisa juga kita ganti secara gradient dan tekstur dan lain-lainnya seperti itu. Dan bisa juga kita secara pasti gini ya, bisa juga kita mau buat secara detailnya di bagian sini, yaitu di label, number, file, dan lain-lainnya seperti itu. Kayak gitu. Oke. Nah, itu di bagian yang labelnya. Kemudian selanjutnya data table-nya itu merupakan data di bagian bawahnya kalau mau ditampilkan di bawah. Itu data table-nya, kemudian ini axis-nya tadi ya, dan tail axis, labeling dan lainnya. Kemudian ini grid-nya yang tadi, major, minor, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau untuk secara tampilan, banyakkan di bagian sini ya, kayak gitu.
Kemudian selanjutnya kita mempelajari mengenai secondary axis ya. Nah, secondary axis-nya itu bisa kita contoh di sheet 2 ini, kita coba buat grafiknya. Nah, karena secondary axis-nya itu sumbu kedua, karena sumbu pertamanya ini dan ini sumbu kedua ataupun secondary axis ini mau kita tampilkan dengan data. Kita ambillah datanya stock unit ya. Untuk unit terjual merupakan primary axis di bagian biru. Nah, jadi kita ingin menampilkan secondary axis-nya yaitu dengan cara klik, kemudian klik kanan yaitu format data series. Kemudian tinggal kita pilih secondary axis kayak gitu. Secondary axis. Nah, di bagian kanannya itu bagian secondary axis. Ini nggak terlihat karena dia apa nih ya, coba kita, karena dia di bawah menutupi nih, dia menutupi. Nah, untuk memisahkannya bisa kita ya, coba ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Biasanya dia dengan cara mengubah secara bagian yang lain ya. Kayak misalnya yang merah ini yaitu stock unitnya, kita ganti secara chart type yang lain kayak gitu. Misalnya type yang lain bagian ini. Nah, seperti itu. Biar kelihatan dia perbandingannya seperti apa. Nah, kalau kiri kanannya sama ya. Tapi misalnya secondary axis ini biasanya satuannya yang berbeda. Kalau satuannya sama, ini kan satuannya sama ya. Ini 67 barang, 87 barang ataupun unit ya. 67 unit, 87 unit. Biasanya jarang menggunakan secondary. Biasanya ini cukup didampingkan aja secara visual datanya. Nah, kayak gini udah cukup karena menggunakan satu sumbu. Biasanya yang menggunakan secondary axis itu yaitu yang dengan satuan yang berbeda kayak gitu. Misalnya ini unit, kemudian ini persen, ataupun dimensi yang beda juga, kayak misalnya ini sentimeter, ini kilogram, kemudian ini liter, ini ton kayak gitu. Nah, gimana cara menampilkannya? Yaitu coba kita ulang, yaitu Alt F1. Nah, di sini tuh menampilkannya ini kan sebenarnya dia ada di sini yang keuntungan, tapi dia karena kecil sekali. Karena di sini kan ukurannya ini kan persen, ini kan berarti paling besar juga 0,5. 0,5 ini nggak kelihatan. Nah, untuk memberikan peringatannya, kita coba aja yang unit terjual ini. Unit terjual ini kita klik kanan, kemudian kita format data series, dan kita buat dulu secondary axis-nya. Nah, kelihatan lah. Nah, yang merah ini yaitu keuntungannya lah. Jadinya di sini dia dapat. Jadi primary axis di bagian sini. Biasanya ini kita buat desainnya beda. Misalnya ini line kayak gitu. Dan line ini juga bisa kita edit ya. Misalnya edit seperti ini. Itu tadi peta jadi bulat, dan ini bisa kita edit juga ya. Ini warnanya juga bisa keren kayak gitu ya. Ini misalnya garis ini juga bisa kita hilangkan kayak gitu. Itu pengaturan formatnya. Nah, kembali lagi untuk secondary axis tadi. Nah, ini udah selesai karena ini bagian sumbu primernya yaitu keuntungan persen mengikuti yang ini ya, berarti keuntungan. Terus yang ini secondary unit terjual bagian ini. Nah, untuk melakukan pengaturannya bisa di bagian sini juga ya. Kayak misalnya ini 0,6 ataupun 60% mau kita maksimalkan jadi 100. Kita buat aja 1 gitu. Selesai gitu jadi 100.
ini 0. Ini kalau mau kita jadi 200 kita buat kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengubah ini yang persennya di kanan, ini jadi yang 200-nya itu di kiri atau jadi primernya. Nah, untuk melakukan pengaturannya ini kita buat kayak gini. Kita ubah. Kalau ini kita klik dulu, ini kan jadi primer. Kita ubah jadi secondary. Yang kuning itu. Jadi secondary lah dia. Nah, di bagian kanan karena dia overlap sini jadi dia nggak kelihatan ya. Karena skalanya 200, dia itu kan persen. Ini kita ganti jadi primer. Nah, ini. Nah, coba kita coba juga harusnya ini. Dibalik semua ya jadinya. Jadi semuanya ini primer sekunder, ini jadi sekunder juga, walaupun nggak kelihatan ya, kayak gitu. Walaupun tujuannya primer, tapi kita pilih sekunder tadi. Ternyata kayak gitu cara. Nah ya, ini kita ganti ya. Cara satuan masih mengikuti yang unit terjual, jadi ini kita ganti jadi 100% ataupun 1 ya. 1 itu kan sama dengan 100%. Nah, jadi kayak gini. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, selebihnya bisa kita buat ya. Ini primernya dan lainnya, mau gridnya mau ditampilkan dan lainnya, itulah pengaturannya. Kemudian layoutnya bisa dipercantik lagi kan, center buat judul, kemudian legendnya buat di bawah seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, ini itu aja kan ya. Nah, untuk pengeditan ya sama juga ya tadi, bisa kita klik langsung, kita klik di sini judul gitu. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan grafiknya secara dasar, dari awal elemen-elemennya, kemudian datanya gimana, cara ngeditnya, kemudian terakhir bagaimana melakukan pengaturan histogram ataupun grafiknya hingga secondary axis kayak gitu. Itu aja. Kalau ada pertanyaan ataupun saran bisa kalian buat di kolom komen, dan juga bila kalian suka dengan videonya bisa kalian like dan juga bisa kalian subscribe juga. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan. Terima kasih, bye-bye.